Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran secara online. Dan sekarang saya akan bahas tentang panduan dalam LMS atau Learning Management System. Yang pertama, apa itu LMS? Ya, LMS itu adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Jadi perangkat-perangkat ini perangkat lunak ya, software ya. Jadi bisa membuat, bisa mendistribusikan, bisa mengatur, memanajemen pembelajaran. Dan ini sistem yang canggih karena bisa dilakukan dari jarak jauh atau secara online. Lalu sekarang apa saja fungsinya? Fungsi Learning Management System itu yang pertama itu membantu para pengajar atau dosen ya untuk merencanakan dan membuat silabus ya, bisa membuat silabus. Kemudian bisa mengelola bahan pelajaran, bisa juga mengelola aktivitas pembelajaran atau perkuliahan, bisa juga mengelola nilai ya, merekapitulasi absensi, kemudian menampilkan transkrip nilai, dan juga bisa berdiskusi, melakukan kuis, dan lain-lain. Nah, LMS itu seperti apa sih bentuknya? Ya, MLS ini ada yang berbasis aplikasi, ada yang berbasis web ya. Nah, LMS ini bisa memudahkan guru atau dosen ya, dalam merencanakan proses belajar online, karena MLS ini memudahkan siswa atau mahasiswa untuk mengakses web atau aplikasi tersebut dimanapun, kapanpun. Selanjutnya saya akan bahas kelebihannya. Kelebihan LMS ini apa saja? Tentu yang pertama, waktu pembelajaran jadi lebih efisien ya, karena pembelajaran online dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, biaya untuk menggunakan LMS lebih murah, lebih terjangkau dibandingkan proses pembelajaran tatap muka. Ini jelas, apalagi di saat sekarang ini ya. Kemudian memudahkan aktivitas kuliah seperti kuis, tugas, upload materi, diskusi interaktif, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 4, LMS ini sebagai alternatif pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Kemudian yang kelima, mempermudah guru atau dosen untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil perkuliahan mahasiswa dengan waktu yang lebih singkat. Jadi dengan adanya MLS ini, dosen bisa mengumpulkan datanya, bisa menganalisisnya dengan yang lebih singkat karena sudah ada platformnya. Nah, kemudian yang keenam, mempermudah guru atau dosen mencari dan mengatur materi kuliah. Nah, ini juga lebih enak ya, langsung memberinya. Kemudian dengan LMS ini ya juga bisa digunakan beberapa teknologi ya yang berupa gambar, suara, animasi, video, dan teks, sehingga pembelajaran lebih bervariasi dan tidak membosankan. Jadi ini tentu jelas ya, dalam LMS bisa dibuat video yang menarik atau gambar yang menarik, animasi yang menarik. Nah, tentu ini bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang kedelapan, mendorong siswa atau mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri. Nah, MLS ini bisa digunakan untuk lebih pada pembelajaran yang sifatnya nanti membangun siswa menjadi lebih baik. Dan yang ke-10, memudahkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dengan adanya fitur obrolan dan grup diskusi. Itu tadi kelebihannya. Nah, ada kekurangannya juga. Apa? Yang pertama, butuh koneksi internet yang stabil dan bagus untuk mengaksesnya. Itu kalau lambat koneksinya, kalau nggak bagus ya LMS-nya juga akan terhambat. Kemudian kurang bisa menerapkan interaksi secara real time ya, karena jarak jauh, jadi hanya lewat tatap layar ya. Misalnya apabila ada mahasiswa bertanya kepada dosennya hari ini, sementara dosen tersebut online-nya esok hari, maka jawaban dari dosen tersebut bisa diterima keesokan harinya. Kemudian yang ketiga, membutuhkan perangkat penunjang.
tentu laptop, komputer, smartphone. Nah, pasti. Lalu sekarang saya akan bahas apa sih contoh-contoh LMS yang ada ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini cukup mewakili ya. Yang pertama Google Classroom. Nah, Google Classroom pasti kalian sudah familiar mendengarkan atau mengetahui Google Classroom ini. Nah, Google Classroom ini ya sangat familiar, dan software ini banyak sekali digunakan di sekolah-sekolah dan juga universitas ya, banyak. Nah, adapun enaknya di Google Classroom itu dapat mengatur jadwal yang terintegrasi dengan Gmail. Kemudian ada notifikasi jika ada tugas ya, langsung masuk notifikasinya. Kemudian sangat mudah, smartphone saja bisa. Kemudian guru dapat langsung melakukan penilaian sekaligus atau otomatis. Kemudian yang kedua, Moodle. Nah, Moodle itu singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment ya. Ini aplikasi yang juga digunakan di level SMA dan perguruan tinggi. Nah, ini Moodle ini sifatnya lebih open source, alias gratis. Nah, cuman kekurangan aplikasi ini itu kompleks, sehingga ada beberapa yang kurang cocok menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada aplikasi Edmodo. Edmodo itu adalah aplikasi yang membantu kegiatan e-learning berbasis web. Nah, Edmodo ini ada dua versi ya, versi gratis dan versi berbayar. Nah, versi berbayar ini fiturnya lebih banyak tentu saja ya. Nah, tapi Edmodo ini tampilan dan cara pengoperasiannya lebih sederhana daripada aplikasi ya. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan di sekolah dasar atau SMP. Nah, fitur-fitur Edmodo itu ada memori unlimited untuk dokumen, tak terbatas. Kemudian dapat diakses HP dan juga laptop. Nah, yang lebih enak lagi bisa terintegrasi dengan Microsoft Office. Tuh. Kemudian yang terakhir ada perlindungan privasinya ya. Jadi itu kelebihan dari Edmodo. Kemudian yang selanjutnya Schoology. Schoology itu kolaborasi antara semua level pelajar dan instruktur, di mana dia ini sebagai solusi MLS yang juga digunakan di berbagai jenjang TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan sampai pelatihan kursus di perusahaan. Sangat baik. Nah, Schoology memungkinkan terjadinya kolaborasi antara siswa dan guru, dan juga mempermudah guru untuk memastikan apakah siswa terlibat dengan materi. Nah, Schoology memiliki fitur penilaian yang dapat mempermudah tugas ya. Nah, guru, orang tua, siswa ini dapat menggunakan aplikasi ini secara gratis, namun admin harus membayar fitur tambahan premium. Jadi itu Schoology lebih canggih tapi lebih berbayar ya. Kemudian yang terakhir yaitu Latitude Learning. Nah, ini adalah aplikasi LMS yang cukup lama ya, karena sudah ada tahun 2005 ya. MLS ini ya, itu Latitude Learning ini bisa premium ya atau berlangganan ya. Keunggulan Latitude Learning ini memiliki tampilan yang mudah dimengerti siswa ya. Meskipun demikian, tapi kekurangannya Latitude Learning ini kurang populer dibanding Google Classroom, Edmodo dan juga Moodle ya. Tapi ini juga sangat bagus ya, learning attitude. Maka dalam prosesnya ini supaya kita memilih mana yang terbaik ya. Kemudian fitur-fiturnya yaitu ada beberapa. Yang pertama, tampilan user interface UI yang mudah digunakan. Ya, ada tampilan yang bagus ya. Menyajikan antarmuka yang menarik. Kemudian yang kedua, pendaftaran bisa dilakukan dengan online. Ketiga, bisa membantu kelas daring. Keempat, ada fitur forum diskusi dan kelas. Yang kelima, fitur video conference ya. Kemudian ada kuis dan ujian online. Yang ketujuh, laporan. Saya kira cukup itu pembahasan tentang LMS. Terima kasih. Syukron katsiran. Akhirul qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.